November nanti akan ada pemusnahan lagi, tapi kecil sifatnya. Kalau yang ini kan banyak. Jangan sampai ada tunggakan pemusnahan. Tidak ada pilih kasih, tidak ada memandang siapapun, hukum harus ditegakkan. Tapi kalau Undang-Undang ASN nomor 5 itu jelas. Ketika itu ada keputusan inkrah, apakah itu 3 bulan, apakah itu 4 bulan, dia harus dihentikan. Barang bukti yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, jadi inkrah Padwisde. Nah, ini acara ini kita laksanakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kejaksaan dalam penuntutan perkara. Jadi misalnya pemusnahan barang bukti narkotika. Nah, ini kita musnahkan bersama di hadapan seluruh stakeholder, dengan juga dihadiri oleh para media. Jadi seluruh masyarakat menyaksikan pemusnahan ini, termasuk juga ada senjata tajam, ada obat-obat kadaluarsa, juga makanan yang kadaluarsa yang tidak berizin. Jadi semua kita musnahkan sebagai tindak lanjut dari pertanggungjawaban penuntasan perkara. Nah, ini dapat kami sampaikan juga Bapak Bupati, Pak Ketua DPRD, juga hadirin sekalian. Jadi perkara yang dimusnahkan ini ada perkara tindak pidana narkotika, ada 71 perkara. Kemudian lagi kalau secara tajam ini ada 2 perkara. Penganiayaan ada 2 perkara juga. Kemudian perkara pencurian ada 1 perkara. Ini perkara pemerasan juga ada 1 perkara. Jadi ada undang-undang kesehatan ada 10 perkara. Kemudian lagi ada undang-undang ITE 1 perkara. Nah, jadi hari ini kita musnahkan bersama-sama. Semoga pelaksanaan lancar dan semoga juga penegakan hukum dan juga penuntasan penanganan perkara yang semakin baik. Dalam acara pemusnahan barang bukti oleh Kejaksaan Negeri dalam rangka penegakan hukum di wilayah Kabupaten Kutai Barat, dalam mendukung pemerintah untuk membangun kualitas sumber daya manusia yang mana diharapkan warga Kutai Barat menjadi warga yang sehat, produktif, dan memiliki akhlak yang mulia. Saya mengapresiasi kepada Kejari Kubar dalam penegakan hukum dan tindak pidana yang terungkap, di mana pemusnahan barang bukti merupakan tindakan nyata sebagai komitmen dalam memberikan sanksi tegas dan menjunjung hukum yang berlaku. Di pemusnahan barang bukti dari 7 tindak perkara, diantaranya tindak pidana tentang narkotika, pidana senjata tajam, pidana penganiayaan, pidana pencurian, pidana pemerasan dan pengancaman, kesehatan, serta pidana undang-undang ITE. Himbauan kepada masyarakat untuk mendukung aparat penegak hukum memberantas bahaya dan timbulnya yang berdampak dalam kesehatan masyarakat seperti bahaya narkoba dan kasus kriminalitas lainnya. Kejari bersama aparat penegak hukum lainnya untuk tetap bersinergi dan konsisten dalam memerangi hal tersebut. Saya mengajak kita semua untuk mensukseskan hal tersebut, yang gencar melakukan himbauan pemutusan rantai penyebaran COVID-19. Mari bersama kita berdoa dan berupaya jaga diri, jaga jarak, jaga kesehatan, jaga lingkungan. Plastik dibakar atau ya? Itu masih bisa dia. Pak Ketua, silakan Pak Ketua, dimasukkan. Barang begini harganya mahal betul. Mimun. Anu sasa yang banyak. Ayo. Kayak minum. Habis di blender baru diminum.
Kalau dikasih sawit langsung berbuah ini sawit. Obat kopi. Lama-lama. Ayo silakan Pak Waka. Silakan. Ini dari Polres semua tangkapan Pak Bupati kan? Sudah lama. Bakar. Ayo silakan Pak Maya. Kemana Pak Direktur? Ayo Pak Direktur. Yang pakai sarung tangan. Iya. Ini yang berisi sebelah sana ruangan ini kosong saya Pak. Kalau kosong ini bisa taruh baju pingpong. Oh, bisa. Pak Bupati, bisa ini Pak? Hidupkan. Ini, gitu nih. Hah? Pak Bupati. Satu Pak. Sama-sama Pak. Ayo. 1, 2, 3. Wah. Banyak ini. Ditutup dulu. Banyak anu ya Pak. Getahnya langsung kena semua. Wih, ke bawah nih. Tembus. Tuh, Bi. Syarat. Sebelah. Ayo baru dah. Yang ini apa ini? Oh, ini ditaruh. Yang ini nanti dimasukkan. Jabira Pak. Ayo Pak Waka. Ya. Gimana cairkan? Bisa Bang. Ayo. Baru di kalau ada tempat Tungku khusus. Iya. Itu dibawa ke rumah sakit itu yang ada ini. Iya. Kalau yang mau Ada, Pak. Sebenarnya ada rumah nih. sakit itu ada mana dokter? Iya. Drakor. Itu mereka kan ada tungku yang khusus. Jangankan yang begini, yang mesinnya pakai mana? Lembur gitu. Terus apa lagi? Iya. Ini. Sudah pulang ya. Dan barang bukti ini sesuai dengan peraturan yang berlaku. Barang bukti ini yang perkara-perkara yang sudah ada keputusan tetap harus dimusnahkan. Kita nyimpan lama-lama, resikonya tanggung jawab dan itu sudah ada ketentuannya harus dimusnahkan. Komitmen dari aparat penegak hukum, kepolisian, kejaksaan sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, dari pengadilan juga, dan kami kita dari pemerintah Kota Barat merasa terbantu sekali dengan adanya Kejari, Kapolres, dan DIM yang sudah definitif kita semua. Jadi kita tidak lagi ke Tenggarong, baik itu secara
pengadilan agama kita juga sudah. Pemusnahan ini supaya bagaimana masyarakat melihat bahwa Kutai Barat ini harus kita jaga, harus kita rawat bersama supaya tetap kondusif dan sadar hukum. Tidak ada pilih kasih, tidak ada memandang siapapun, hukum harus ditegakkan. Maka oleh sebab itu pemusnahan barang bukti ini satu komitmen dari instansi penegak hukum, kejaksaan dan Kapolres yang sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Ini perlu diinformasikan kepada masyarakat, pendidikan sadar hukum ini melalui media-media, ya, supaya kita Kutai Barat tahu, sadar akan peraturan yang berlaku. Ada 71 perkara narkotika, ya. Ada perkara penganiayaan 2, senjata tajam 2, ya kan. Ada juga undang-undang kesehatan 10 tadi. Yang tahun 2019, ada yang tahun 2010. Jadi ada yang perkara kasasi ya. Jadi kasasi dulu, baru putus akhir-akhir ini kita laksanakan langsung. Kalau yang biasa-biasa saja ya ini tahun 2020, 2021 juga ada kan. Nanti ini rencananya November nanti akan ada pemusnahan lagi, tapi kecil sifatnya. Kalau yang ini kan banyak. Jangan sampai ada tunggakan pemusnahan. Jadi kalau barang-barangnya dikit ya nanti ada pemusnahan juga, tapi tetap hasil keterbukaan juga. Kita undang beberapa pihak ya mungkin, tapi ada serame ini mungkin ya. Keputusan pengadilan ini sudah inkrah dan dijelaskan bahwa mereka wajib untuk memusnahkan barang-barang bukti, apakah itu dari narkotika, kemudian dari alat-alat lainnya termasuk pencurian, kemudian obat-obatan, kejahatan obat-obatan. Nah ini memang harus dimusnahkan. Dan kami dari DPRD, saya pikir sangat mendukung supaya tidak ada lagi mungkin pemikiran-pemikiran dari masyarakat terkait dengan narkotika. Ini kan sering kita dengar bahwa ini bisa disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu ketika barang bukti ini tidak dimusnahkan. Karena barang ini barang yang nilainya sangat tinggi. Nah, jadi ketika hari ini kita menyaksikan bersama-sama pemusnahannya, ya mudah-mudahan lah artinya tidak ada pemikiran-pemikiran bahwa dari pihak aparat penegak hukum ini bermain-main terkait dengan alat bukti ini. Itu harapan kita semua. Baru-baru ini kami kan ada rapat dengan pihak BKD, kemudian dari inspektorat terkait dengan tindakan apakah itu terkait dengan narkotika atau itu terkait dengan keputusan inkrah yang ada kaitannya dengan tipikor. Nah itu sudah jelas sekali bahwa Undang-Undang Pegawai Negeri Sipil itu memang awalnya kami berpikir bahwa hukuman yang di bawah 2 tahun itu boleh dipekerjakan kembali, tapi ternyata setelah ada pernyataan dari pihak Kabak Hukum dari Setkap, kalau pakai Undang-Undang Tipikor memang nggak ada kewajiban mereka itu kalau yang di bawah 2 tahun harus diberhentikan. Tapi kalau Undang-Undang ASN nomor 5 itu jelas ketika itu ada keputusan inkrah, apakah itu 3 bulan, apakah itu 4 bulan, dia harus diberhentikan. Apalagi kalau sudah 1 tahun ke atas ada jalan ketika mereka banding atau menggugat kembali pemerintah ke PT UN. Itu aja yang kami mendapatkan penjelasan kemarin terkait dengan ASN yang melakukan tindak pidana baik itu yang korupsi maupun yang narkotika.